saya Supayase, dan samping saya ada Pak Mandayuh. Ya, Nah, oke. Pak Man, di ring ini saya ingin sedikit berdiskusi dengan Pak Man mengenai perayaan Hari Suci Saraswati, Pak Man. Yeah. Nah, pada awalnya mungkin milenial-milenial sekarang itu bertanya, Yeah. apa sebenarnya Hari Suci Saraswati, Pak Man? Ya, terima kasih nih Mas Dharma dan sahabat Dharma. Ini ada pertanyaan dari anak milenial dan sangat bagus sekali. Bertanya apa itu Saraswati? Kalau pertanyaan itu kan ada di soalnya gitu ya. Ini yang perlu kita jelaskan cerita mengenai Saraswati. Saraswati itu saras dan wati, artinya mempunyai sifat mengalir. Nah, kemudian Saraswati itulah Dewi Saraswati seperti itu. Yang kita yakini sebagai sumbernya ilmu pengetahuan, beliaulah yang kuasa atas ilmu pengetahuan. Dia bisa pintar sekarang, dia bisa bekerja, dia bisa berkarya, dia bisa apapun, semuanya karena pengetahuan. Kita yakin bahwa itu adalah Sang Hyang Adi Saraswati gitu ya. Berarti itu hanya sebatas tentang feminisme gitu kan ya. Ya. Tapi kan dalam konteks lain sebagai Dewa Ganesha juga diibaratkan sebagai Dewa Pengetahuan. Nah, gimana itu Pak Man? Apakah terjadi dualisme antara Dewi Pengetahuan dengan Dewa Ganesha seperti itu? Ya, benar ya. Untuk Dewi Saraswati kan dia sangat cantik seperti itu. Ya begitulah dalam keyakinan agama Hindu, kalau di Beda disebutkan Ekam Satwipra Baudawa Danti, bahwa orang biasanya menyebut dengan banyak nama. Gede menyebut dengan istilah-istilah lokalnya, gede mungkin Ratu Batan Dingin, Ratu Gede, Ratu Ayu seperti itu. Kemudian untuk Dewi Saraswati, karena ilmu pengetahuan itu simpatik, membuat orang bijaksana, membuat orang jujur, membuat orang setia, sehingga dia disimbolkan cantik. Lain halnya kalau Dewa Kematian, Dewa Kematian di Pura Dalam seperti itu, nampaknya yang seram-seram seperti itu. Kalau dewanya di pintu masuk seperti itu, ya patung Dwarapala yang bersenjata. Nah itulah terkait dengan Ganesha tadi, memang iya, Ganesha juga ada disimbolkan sebagai Sabinayaka, sebagai sumber ilmu pengetahuan, yang dalam hal ini adalah ada mangkoknya, ada netrinya. Kalau Ganeshanya pegang senjata, berarti dia sebagai penolak bahaya seperti itu. Tapi untuk Saraswati cantik sekali. Kenapa? Karena ilmu disegani. Kenapa disegani? Karena dengan ilmu pengetahuan itu dia akan mendapatkan jalan terang. Wiji Yesus Sastra Sudarmo Pinak jadi Putri Bohana, bahwa sastra-sastra yang utama itu yang kita dapatkan adalah akan menjalani jalan ketiga dunia ini seperti itu. Oh, berarti benar makanya kata orang, berarti kegelapan akan dapat dihilangkan dengan pengetahuan gitu. Berarti widya itu berarti kan amat sangat besar sekali makna dari perasaan Suci Saraswati. Nah, apakah hanya pada saat Saraswati saja ilmu pengetahuan turun? Ya. Sebenarnya kalau hari Saraswati itu setiap hari hari Suci Saraswati. Karena setiap hari kita mendapatkan pengetahuan, baik dari HP, baik dari buku-buku, baik dari teman, baik juga dari apapun, adalah sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu setiap hari berubah-ubah. Nah, itu akan tersimpan dalam diri kita. Kita punya WWK untuk memilah dan memilih, sehingga ada apa? Ada angsa di sana. Itu pun ada merah juga di sana. Artinya ilmu pengetahuan itu membuat kita berwibawa, bijaksana seperti itu. Dan dengan ilmu pengetahuan juga kita akan mendapatkan apa namanya istilahnya, istilah tentang prestis namanya, jati diri. Itu kan kebutuhan Maslow namanya. Di jenjang tertentu kan rasa nyaman, rasa aman, kebutuhan sandang pangan terpenuhi, itu puncaklah jati diri, prestisnya jati diri seperti itu. Jati diri dalam Sang Hyang Adi Saraswati seperti itu. Kita dalam mempelajari Saraswati ini adalah utamanya adalah sebut dengan Pradnyan itu maksudnya tan alara yang menuduh dia tidak akan sedih, tidak akan berduka, merasa dirinya hina apabila dia ada penderitaan. Tanah girang yang menuju tidak akan girang juga, tidak akan terlalu bahagia melok-lok dia apabila dia sukses, prestisinya sudah terpenuhi seperti itu. Itu sebut dengan Pradnyan. Itulah hakikat dari kita, puncak jati diri dari pengetahuan itu sendiri. Muang ketamang kode namanya. Tidak akan marah, muang prihati, tidak juga akan iri hati kalau orang-orang sudah pengetahuan. Sangat bijaksana. Oh, berarti dengan terkait pengetahuan itu akan bisa membawa kita menuju kebijaksanaan. Berarti benar kata orang ya, air beriak tenang alam sendiri ya tenang kan bisa menghanyutkan gitu bahasa. Nah, udah pada saat perasaan Saraswati itu kan ada itu Banten Saraswati. Nah,
Itu gimana Pak Man? Ya, Banten itu kan persembahan, perkara melayani dengan ramah. Kemudian Saraswati itu kan ada Banten Saraswati ya, itu yang terbuat dari tamas, kemudian ada biji-bijian, semua jenis bijian, kemudian juga ada kalau yang tingkat lebih gede ada rujaknya, kemudian juga ada buburnya, semua ada di sana. Nah itu disebut dengan Banten Saraswati. Yang paling prinsip adalah ada jajan cejaknya. Itu apa Man? Kok cejak Pak Man sih? Itu dosa cejak. Iya, cejak. Nah, kenapa Pak? Ya cecek itu ya ada gambar cecek di sana dadanya itu, nah itu dipersembahkan. Cecek itu kan titik itu misalnya Saraswati. Semua bermula dari titik dari cecek itu. Dari 0 sana juga angka 2, angka berikutnya tulisan semua dari cecek seperti itu. Itu awal mula sehingga itulah Sanghyang Aji Saraswati. Yang terpenting untuk meragakan Saraswati, untuk menstanakan Saraswati dan menjadikan diri Saraswati. Simbolisnya di saat baju pinaruh, lembar bakti itu yang kita tunas, sudah kita telan, seperti nas bija seperti itu ya. Itu artinya apa? Sudah meragakan Saraswati dalam diri kita. Kalau bija kan benih siwa kita tanam, kalau cecek ya Sanghyang Aji Saraswati kita tanam. Oh, seperti itu. Berarti sekarang mana biasa identik kalau perayaan Saraswati itu kan identik sastra, buku, itu yang kita kita aturkan dan kita puja gitu. Nah, zaman sekarang Pak Man, penggunaan gadget Pak Man. Di gadget itu kan ada sastra, semua pada digital kan Pak Man. Nah, gimana Pak Man? Apakah gadget ini kita ikut Banten itu atau gimana Pak Man? Ya, benar-benar terkait dengan hari ini sastra seperti itu, pustaka pinaka lingkaning Sanghyang Aji Saraswati, bahwa pustaka buku-buku lontar-lontar itu sebagai linggih, sebagai istana Sanghyang Aji Saraswati. Maka kita berupacara di sana, seperti kita persembahkan di sana juga karena linggih Saraswati di sana sehingga ada belakannya termenang anyura, termenang wacen seperti itu. Termenang Amerika sastra, nah itu belakang-belakang kenapa? Karena sastra sebagai linggih Sanghyang Aji Saraswati kan seperti itu. Nah ini lagi anak milenial bertanya masalah gadget, kalau itu gadget aja itu persembahan. Begini, kalau dalam konsep agama Mas Dharma kita ulah apagah magawana rasa gamo budi tepat namanya. Kalau rasanya gimana? Kemudian gamo keyakinannya. Keyakinannya apabila nanti naruh HP di sana ada Banten Saraswati gimana? Kemudian budi tepatnya apakah diterima oleh akal kita atau justru itu tidak diterima? Nah, itu perlu. Tapi dinamika agama ini sebagai sanat dharma kita meyakini bahwa memang sumbernya sekarang adalah di akun teknologi. Tapi kita yakin juga apapun yang ada teknologi adalah bersumber dari sana. Titik itu namanya itu ya. Berarti sudah pemaknaan Saraswati itu kita bisa simboliskan, berarti pengetahuan akan bisa memberi kita kebijaksanaan. Begitupun dengan belum berat tadi lah ke prestis yang dijati diri kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan seperti itu. Jadi pada Man, terima kasih atas waktunya. Akhir kata Man tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.